Trijaya Tuhan dari Bimbo dan IDP Indah Pertiwi. Nah, Pak Ferry, Ya. soal lagu lagi nih Pak. Lagu ini Bimbo juga apakah favorit Anda? Band legendaris, kelompok musik legendaris Indonesia. Iya, saya kira banyak lagu-lagu Bimbo juga karena memang keluar biasa kan suara dengan syairnya, Pak, liriknya. Iya, liriknya dengan gitarnya itu kan saya kira misalnya banyak sekali, misalnya seperti seperti lagu Melati Daya Giri. Nah, itu yang ditunggu-tunggu orang biasanya. Ya kan, kemudian juga ada Tuhan, terus lagu Cinta, lagu Adinda, ya kan, dan lagu religinya Bimbo juga lagu-lagu yang saya kira hampir setiap event atau bersejarah Ramadan itu menjadi satu yang ini gitu, yang menjadi salah satu cara orang untuk kemudian menjadi teringat tentang tentang Tuhannya gitu loh. Itu ya saya kira jadi itu yang menarik, kata-katanya kan Lagu yang religi tapi menyenangkan gitu. Kayak saya kan sederhana kan gitu ya kan, aku jauh engkau jauh gitu kan. Aku dekat, Jadi ya kan, dekat artinya lagi. kita lah yang harus mendekatkan dia, jangan kemudian kita. Nah itu saya kira dampaknya pada soal jangan kemudian ketika kita susah aja kita berdoa ya Tuhan juga bilang ya lagi susah mendekatnya kan begitu kan gitu. Kira-kira kalau diterjemahkan bebasnya begitulah gitu kan. Nah, ini saya mohon maaf juga nih untuk Ya. Profesional Sendo Trijaya. Ini karena saya tadi undang untuk SMS, ternyata banyak sekali yang tanya soal masalah pertanahan dan sebagainya. Ini saya baru buka SMS sudah banyak, ini belum di WhatsApp BB. Jadi kalau punya permasalahan tanah, saya juga akan on-airkan beberapa. Anda bisa sekali lagi ke Twitter @atr_bpn atau buka www.bpn.go.id. Ya, saya kira tadi SMS atau apapun yang masuk dalam rangka acara ini, saya kira saya bisa mendapatkannya. Nanti besok saya ini kan, saya suruh untuk merespon, menjawab. Jadi nggak ada sia-sia kok ya. Oke. Di line telepon kami Pak sudah ada pendengar. Oke. Dari Pak Halim di Kelapa 2 Kebonjeruk. Ya. Pak Halim, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Halim, silakan. Ya, selamat malam Pak Halim. Iya, ya Pak. Iya, ya. Amin. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Haya di Palembang. Ibu Haya. Selamat malam, Bu Haya. Selamat malam, Bu. Ternyata Pak Menteri pecinta setia Kristen ini. Ibu juga. Romantis dan religius. Kalau sudah berada di dalam urusan BPN kelawah ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan lah. Doa Ibu lah ya. Pak, ada dua poin yang mungkin ingin saya tanyakan ke Iya. Pak. Yang pertama, kalau kita lihat di masa pemerintahan Pak Jokowi ini kan pembangunan infrastruktur sangat masif ya Pak ya. Iya. Kalau tidak salah ada salah satu konsep yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini terkait dengan one time policy ya Pak. Iya, betul. Kebijakan satu peta. Nah, seperti apa ini implementasi yang dilakukan oleh Kementerian Bapak dalam hal tadi konsep yang disampaikan oleh Pak Presiden. Iya. Lalu yang kedua Pak, ini yang menarik adalah terobosan salah satunya wacana penghapusan pembayaran pajak dan bumi dan bangunan ya Pak. Iya. Nah, apa sih Pak yang mendasari Bapak akhirnya menghapuskan itu dan ini dikembalikan ke dana masing-masing, dan kalau tidak salah ketika itu digulirkan lumayan banyak yang diatur juga kepala-kepala daerah itu Pak. Nah, itu saja Pak. Oke. Iya. Baiklah. Terima kasih Ibu Haya. Dan satu lagi ada produser. Oke. Oh cukup ya. Oh Pak Aditya belum termasuk. Oke Pak Aditya di Bekasi saya sapa dulu. Pak Aditya. Selamat malam. Silakan Pak Aditya singkat. Selamat malam Pak Menteri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Aditya. Ini karena takut orang asing kalau nggak salah bilang-bilangnya Pak Kabel gitu ya. Yang pertama, Pak Menteri saya mau tanya,
Iya. Bapak kan apa namanya dulu waktu kecil pengen jadi pilot gitu ya Pak ya. Atau jadi menteri. Kira-kira apakah dari program-program Bapak ada yang jadi pilot? Terus yang kedua saya ingin berharap agar Bapak-Bapak juga dapat dituntaskan. Yang ketiga saya ingin datang sama Bapak Bapak Menteri tanggal 16 Juni nanti. Iya. Yang ke 53. 53. Mudah-mudahan Bapak Jaya dan juga Bapak Menteri. Pak Menteri selamat malam. Assalamualaikum Pak Menteri. Waalaikumsalam. Ini Pak Ditya nih udah nyolong pertanyaan saya tadi tentang pilot. Oke, silakan jawab, Pak. Iya. Tadi tentang sertifikat dulu ya. Iya, terima kasih Pak Halim. Iya, Pak Halim. Pak Halim, ya saya kira soal sertifikat ini memang banyak yang lalu saja bertanya, dan itu saya kira salah satu problem. Ya makanya saya katakan kita menyiapkan beberapa hal kemudahan, ya kan, baik dari sisi kepastian soal waktu, kepastian tarif. Ini yang saya kira kita siapkan. Nanti kalau sudah tuntas kita akan launching, mudah-mudahan tidak lebih dari bulan Juli, dan kita niatkan juga untuk mengawali 70 tahun Indonesia Merdeka. Itu juga saya kira kita ada beberapa hal yang perubahannya kita mendasar. Tapi selama ini kalau masih ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf, tapi kita berbenah. Saya kira kalau ada informasi-informasi yang atau keluhan, ya kan, yang perlu kami kami respon, untuk kami koordinasikan dengan yang para BPN di daerah. Saya kira akan kita cepat. Rata-rata memang itu banyak hal Pak yang sebetulnya mereka juga punya semangat seperti itu untuk mempercepat gitu. Saya kira ya kalau masih ada didapatkan hal-hal yang menghambat, saya kira langsung saja disampaikan, baik lewat WhatsApp ATR_BPN tadi, juga WhatsApp saya, ya kan, WhatsApp saya, ya kan, Bisa ke Twitter ya? ke Twitter saya juga, ke Twitter pribadi Pak ya? Ya ke Boleh, WhatsApp saya juga boleh. Oh, boleh. Boleh. Oke. 0811 Hah? 977 172. Ya kan? Jadi 0811 977 77 172. Oh, Itu jadi- bisa SMS, bisa WhatsApp ya. Jadi memang masalah ini Ya, selesai. saya kira kemudian juga di Twitter saya ya kan @ferry_embaldan. Nah, Itu saya kira ini udah itu jadi kalau tiap akhir minggu, Sabtu, Senin itu Oke. kalau udah MU menang biasanya suka nongol di Twitter ya. tiap hari harus nongol. Nongol juga. Tidak nongol kan, bukannya. Ya, saya kira itu juga Oke. tapi prinsipnya kita ingin melakukan hal yang yang lebih baik Ya. dari hari ke hari, dan tiap ada evaluasi mingguan. Saya kira juga banyak teman-teman yang sudah bisa melakukan hal-hal yang saya kira inovasi-inovasi juga sudah ada. One day tadi ada one day service, ada pelayanan 7 menit untuk balik nama kalau datanya lengkap langsung bisa seperti itu. Kemudian juga ada weekend service, ada yang di mall, macam-macam. Tapi semangat untuk hadir Perubahan untuk itu ya. mendekatkan diri dan tidak membuat kementerian ini dan yang dulu bernama juga BPN itu menjadi sesuatu yang ruang gelap ya, atau ruang hampa. Jadi Jadi kalau masuk di BPN Oh, iya. itu orang Iya. banyak, di Iya. depan juga ada Segala yang macam. telinga. dan nggak jelas kepada Nggak saya. jelas siapa Ini itu. saya kira kita perbaiki, dan saya sudah meresmikan tidak kurang dari 10 kantor, dan saya kira mereka sudah mendesain itu terbuka. Oke. Saya juga katakan bukan bangunannya saja, tapi Ya. senyumnya, ya kan? Pelayanannya. Pelayanannya itu, pelayanan itu saya kira bagi karyawan kami kita tingkatkan, bukan soal sekedar tapi memudahkan dan memastikan. Dengan awalan harus melakukan respon, ya kan. Nah kemudian Ibu One Aya- policy tadi ya. One Way Policy, Bu. Saya kira memang dari awal inilah salah satu cara kita untuk menggunakan teknologi secara efektif. Jadi sudah ada 4 kementerian yang bekerja sama. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan, Kementerian Agraria Tata Ruang, kita sudah bersepakat untuk menggunakan One Way Policy. Ya, dan saya kira Bappenas juga mengendorse ini. Kemudian kita mendorong supaya peta ini berasal dari Badan Informasi Geospasial. Ya, jadi mereka menyiapkan peta dasar, ya kan, kalau bisa dalam skala 1/500 supaya bisa tajam. Nah kemudian kita juga hal yang sudah kita lakukan dengan cara seperti ini,
kita tidak lagi membuat peta masing-masing, tapi kita mendasarkan pada peta yang memang dihasilkan oleh Citra Satelit, baik kerjasama antara Badan Informasi Geospasial dan juga LAPAN untuk bisa menjadi panduan bagi kami. Itu saya kira salah satu cara kita, dan itu efektif. Dan kemarin kita juga sudah bisa menyelesaikan salah satunya, misalnya contohnya ada soal rencana tata ruang Kalimantan Tengah yang sudah tahunan tidak selesai karena beda-beda peta. Betul. Peta ini, peta instalasi, dan ini kita dengan pakai satu peta itu bisa selesai. Kita mengeluarkan tidak kurang dari 1,4 juta hektar yang selama ini dianggap menjadi kawasan hutan. Ya kan, bahkan Gubernur Kalteng bilang bahwa kantor saya itu masih petanya masih kawasan hutan loh, ya. Itu kita selesaikan. Ya, saya kira tanpa harus melihat siapa yang salah, tapi kita memperbaiki ke depan, gitu kan. Itu saya kira perlahan kita bisa lakukan hal seperti itu, dan makanya kemudian tambah lagi dalam hal program penyiapan lahan yang 9 juta hektar di pemerintahan Jokowi JK ini juga saya kira Menteri Desa dan Transmigrasi, kemudian juga termasuk lingkungan hidup kehutanan, termasuk juga kelautan, koperasi, itu kita berkoordinasi juga Mendagri untuk mengefektifkan bagaimana lahan-lahan ini tidak sekedar untuk lahan transmigrasi, tapi transmigrasi adalah program kesejahteraan, bukan sekedar bermigrasi tempat tinggal, tapi harus lebih sejahtera. Tapi sejahtera. Jadi ketika kita konsepnya misalnya 2 atau 3 hektar lahan, itu bukan soal Anda dapat lahan sekian, enggak, tapi ketika dia harus juga mampu kemudian memanfaatkan lahan itu. Iya. Ya kan, itu yang saya kira jadi desain ini yang saya kira, dan ini semua ya kan terbantu manakala kita mengatakan menggunakan one map policy. Salah satu contoh yang paling ini adalah ketika kita mau tahu kemampuan kita dalam membangun kedaulatan pangan, ya kan? Kedaulatan pangan itu saya kira salah satunya berapa produksi beras berasal dari sawah ya yang ada di negeri ini. Itu saya kira dengan mudah bisa cepat. Nah, itulah saya kira ini berarti soal pembangunan nasional. Iya, saya kira ini yang kita lakukan. Nah, soal PBB apa yang ini, saya kira begini Bu, kalau PBB selama ini kan kita banyak melihat PBB itu mendasarkan pada objeknya. Yeah. Misalnya ada seseorang tinggal di daerah kawasan premium, kalau di Jakarta Menteng atau di Pondok Indah atau Kebayoran. Ya kalau di Palembang di mana lah gitu. Jadi begitu dilihat, tinggal di mana? Tinggal di Menteng. Dianggap pasti orang kaya. Ya kan? Padahal belum tentu. Makanya kita harus mau mengatakan bahwa meskipun dia tinggal di daerah premium, tapi dia kemampuan yang bersangkutan, kemampuan tuh subjek pajak untuk memenuhi kewajibannya, itu yang kita harus bebaskan. Jadi dia boleh tinggal, ya kan, di daerah premium yang harga tanahnya tinggi, tapi sepanjang dia gunakan untuk rumah tinggal, rumah huniannya, ya kan, dan dia tidak mampu membayar PBB-nya, harus kita bebaskan. Ini juga sudah kita terapkan dalam pengurusan, misalnya ketika kami membebaskan, tadi Pak Albi juga menanyakan soal pembebasan BPHTB, ya kan, tapi memang kita baru pada tingkat untuk yang membawa kartu keluarga sejahtera. Jadi kalau ada kepala keluarga mengurus sertifikat di kantor BPN membawa kartu keluarga sejahtera yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, itu kita nolkan pembiayaannya, termasuk biaya BPHTB-nya, ya kan. Nah, dari aspek ini saya kira kalau disebut misalnya tadi pengurusan PBB bagi bahasa tidak mampu ada keberatan daerah, saya kira kami juga menyumbangkan lewat BPHTB itu, ya kan, karena masuk penghasilan daerah banyak, ya, ada yang satu kabupaten bisa di atas 100 miliar per tahunnya, itu sumbangsi. Tapi kan makanya saya katakan ada balancingnya ketika misalnya ketika kita dihapus, ya, toh juga itu warga negara yang memang tidak mampu mau sampai apapun, ya kan, istilahnya itu nggak bayar karena nggak mampu. Iya, nggak akan bisa mampu bayar gitu. Jadi filosofinya adalah bagaimana memastikan bahwa PBB itu tidak menjadi beban yang tidak mampu diemban oleh warga negara. Karena basisnya tanah, maka kementerian kami mengusulkan itu. Itu yang saya kira dasar pikirannya. Untuk Pak Aditya, ya terima kasih soal pilot Pak. Ya memang, ya saya kira saya dulu membayangkan bagaimana gagahnya seorang pilot Pak, itu aja. Tapi menteri juga gagah kok Pak. Soal itu tuh belakangan gitu. Oke.
Pak, kita akan break dulu, kita akan lanjut lagi setelah jeda berikut di Toko Bicara.